lahu akhlada kalla la yunbadanna fil hut. Apa yang menyelamatkan kita? Yahsabu anna malahu akhlada. Apakah apa yang kita miliki ini akan mengekalkan kita di permukaan bumi ini? Tidak. Sama sekali tidak akan bisa mengekalkan kita di permukaan bumi ini. Bapak dan ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, sahabat Rasul begitu sering menangisi hidup mereka untuk menyadarkan diri mereka, walaupun mereka telah berjuang dengan Rasulullah. Belajarlah dari mereka. Kita lihat Bilal bin Rabah, ketika orang menangisi kematiannya, dia sedang sakaratul maut. Istrinya handai tolannya menangis, ya Bilal. Apa katanya? Lima tabku. Kenapa kalian menangisi saya? Saya tidak menangis. Saya malah ingin segera itu datang. Kenapa? Saya rindu bertemu dengan kekasih saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menyadari ini. Kita lihat pada suatu hari ketika penaklukan kota Qudus selesai, Palestina yang termasuk daerah Syam dahulunya jatuh ke tangan kaum muslimin. Pendeta Nasrani yang menjadi penguasa daerah Palestina itu tidak mau menyerahkan kuncinya melainkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Akhirnya Umar datang, tidak dengan pengawal, dengan pakaian biasa saja. Setelah kunci itu diserahkan, maka Umar membuka kota itu. Ia masuk ke dalam. Kaum muslimin melihat Masjidil Aqsa, masjid yang merupakan arah kiblat pertama bagi kaum muslimin pada waktu itu. Setelah masjid dibuka, orang rindu mendengarkan azan Bilal, karena Bilal tidak pernah lagi mau azan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tak kala dia mulai azan, tersekat suaranya, tidak mau keluar dari tenggorokannya. Pada waktu itu Bilal pun naik ke menara. Dia mulai mengumandangkan azan. Pada waktu itu azannya berkumandang. Semua sahabat yang hadir meneteskan air mata. Kenapa? Ingat masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Bilal mengundangkan azan itu, dan mereka rindu untuk bertemu dengan Rasul. Kenapa orang seperti itu rindu? Karena mereka telah menjalani hidup ini dengan persiapan yang cukup menghadapi kematian mereka. Awak lihat do dari nu mati ini kau. Kok nalayang kayak tangan dicatat. Tak seorang pun. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Umar bin Khattab juga di antara para sahabat yang sering mengingat mati. Dia sering menghisap diri. Diriwayatkan bahwa ketika Umar setelah wafat mandikan, terlihat ada bekas-bekas cambuk di badannya. Rupanya setelah ditanya, istrinya berkata, Umar bin Al-Khattab sebelum tidur biasanya dia mengingat pekerjaannya selama sehari semenjak dia bangun. Apabila dia merasa melakukan kekeliruan satu kali, dia cambuk badannya satu kali.
Apabila 2 kali dia cambuk 2 kali. Kenapa? Dia sambil menangis. Ya Allah, mudah-mudahan saya cambuk badan saya karena saya tidak kuat menahan cambukmu kelak di neraka. Begitu para sahabat Rasul. Kalau kita bandingkan hidup mereka dengan kehidupan sekarang ini, kita tidak tahu entah di mana kita. Padahal Allah mengingatkan kepada kita, wabtaghi fima ataakallahu dal akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Didahulukan semestinya adalah mencari apa yang dijanjikan oleh Allah di hari akhir. Jangan lupakan dunia memang. Para sahabat menafsirkan, para ulama tafsir menafsirkan bagian awak di dunia konyoko. Ada yang menafsirkan kain kafan pembungkus awak itu bagian awaknya tu. Iyakah? Iya. Tanah 10 hektar sekali dibeli, yang jatah kita tak lebih 2 kali 1 meter. Itulah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi saya mengajak kita dalam kesempatan ini, setelah kita membaca ayat kedua di surat Al-Mulk, yakinilah kematian itu pasti tiba. Karena itu berfikirlah seimbang. Minimal seimbangkan berfikir hidup dengan berfikir mati. Jangan hanya berfikir hidup saja. Dengan berfikir kematian itu kita bisa membuat nafsu tidak menggelora menguasai kita. Dengan berfikir kematian itu kita bisa menenangkan kemauan-kemauan syaitaniyah yang ada di dalam diri. Kita bisa jinakkan dia. Dan dengan itu kita akan menjadi tenang. Karena Rasul begitu ingin kita mengingat kematian ini. Beliau menghalalkan berziarah kubur setelah sebelumnya beliau larang. Untuk apa itu? Ke kubur itu kan bukan untuk apa-apa pada hakikatnya. Kalau akan berdoa untuk almarhum, tidak perlu ke kuburan. Malah sesudah salat fardu di masjid itu lebih afdal. Tidak perlu ke kubur. Untuk apa kita ke sana? Karena itu pada mulanya dilarang oleh Rasulullah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Aku larang kamu dulu berziarah kubur, sekarang ziarahilah dia. Bukan untuk kamu melakukan macam-macam di situ. Tujuan utamanya adalah tuzakkirukumil maut. Makan kamu akan kematian. Tetapi kita terbalik, ke kubur pergi berdoa tujuan. Berdoa bisa di mana-mana. Ada yang ke kubur pergi menawanube. Berbagai macam. Pada Rasul mengingatkan, itu saya izinkan tak lebih untuk mengingatkan kamu akan kematian, supaya kamu bisa mempersiapkan diri. Nah, kalau ada orang yang bisa merubah sikap hidupnya, dia bisa mempersiapkan dirinya setelah dia ingat kematian, maka di situ baru bertemu antara sinya dengan firman Allah surah Al-Mulk. Untuk apa mati dan hidup ini dijadikan oleh Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ibtila. Nah, makanya saya katakan hidup ini ujian. Hidup ini bukan hanya nikmat dan anugerah, tetapi dia juga bala. Dia juga ujian. Nah, siapa yang kalau dia ingat hidup, kemudian dia ingat mati di dalam hidup ini, Allah akan melihat ayyukum ahsanu amala,
siapa yang lebih baik amalnya? Apa tafsiran lebih baik amalnya? Adalah siapa yang lebih pandai mempersiapkan diri isti'dadan dengan amal soleh menghadapi kematian yang telah diciptakan oleh Allah itu. Itu makna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih pintar memahami maksud ini sehingga dia bisa mempersiapkan diri. Kalau ada orang telah tahu akan mati tetapi dia tidak mempersiapkan diri, orang itu bukanlah orang yang ahsanu amala. Orang itu adalah orang yang ghaflah, ghafil, lalai dalam kehidupan ini. Persiapkanlah diri. Persiapkan diri di saat kita tidak bisa lagi meminta pertolongan kepada siapapun. Ketika kita terbaring di tempat tidur pesakitan kita, walaupun banyak dokter spesialis kita datangkan, tapi itu tidak bisa menghalangi ajal yang telah tiba. Kematian pasti datang. Kemana akan mengelak tangisan anak cucu karib kerabat orang yang kita cintai tidak akan membuat malaikat menjadi mundur. Ibu menawak mencari anaknya salah je malaikat tidak bisa. Malaikat akan terus melakukan pekerjaannya. Mereka tidak akan pernah membantah perintah Allah, tidak akan pernah mendurhakainya. La ya'suna ma amarahumullah. Mereka tidak akan pernah tidak melakukan tugas. Nah, ketika itu manusia tidak perlu lagi dengan harta yang dia kumpulkan. Manusia tidak lagi menempati rumah mewah yang dia bangun. Manusia tidak perlu lagi dengan uang banyak yang ada di bank yang tempat dia menyimpan. Manusia tidak perlu lagi kain yang sekian almari yang telah dia isi dengan berbagai macam merek dari tempat yang berbeda. Manusia tidak butuh lagi segala kemewahan yang selama ini terus menggilamangi dirinya. Pada waktu itu manusia hanya butuh amal salehnya. Kalau dia pernah melakukan dalam kehidupan ini taba, beruntunglah dia. Beruntunglah orang itu. Karena dia bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan dia beruntung. Ingat, orang yang banyak mengingat mati itu adalah orang yang baik dalam pandangan Al-Quran dan pandangan Sunnah Rasul. Rasulullah SAW pernah mendengarkan sahabat membicarakan seseorang di dekat beliau. Para sahabat memuji sekali orang itu. Dia begitu baik, dia begitu taat, dia begitu santun. Segala kebaikan disebut di dekat Rasul. Akhirnya Rasul bertanya, kalau memang begitu orang yang kalian sebutkan, saya tanyakan satu hal. Seringkah dia mengingat mati? Kata Nabi. Pertanyaan Nabi cuma satu. Seringkah dia mengingat kematiannya? Para sahabat menjawab, falam yuzkar dzalika anhu. Kalau nanti itu ndak ada tersabut darinya ya Rasulullah. Qala, apa kata Rasul? Ma huwa kama taqulun. Kalau memang demikian, ai ndak batu cerita kalian dulu. Begitu kata Rasulullah. Ada orang dipuji, disanjung, dia hebat, dia taat, dia bagus. Bagaimana Nabi mengukur? Tanya satu, kata Rasul, dia sering mengingat mati. Kata sahabat yang bercerita kebaikan tadi, kalau nanti itu ya tidak terdengar kami ya Rasulullah. Nah, kalau demikian, ma huwa kama taqulun, dia tidak seperti yang kalian ceritakan tadi. Tidak benar itu.